Kalau misalnya nih toko kalian cuma didatangin terus tapi nggak dibeli-beli, sedih banget ya hidupnya. Nah, gini. Kalau itu kalian kejadian, terus begitu pengunjung ada atau misalnya tapi nggak ada yang beli, nah artinya kalian punya masalah yang namanya konversi. Pengen tahu nggak gimana caranya? Yuk kita bahas. Nah, buat tingkatin konversi, sebenarnya apa yang bisa dilakuin? Sebenarnya bisa dilakuin adalah kita bisa lihat dulu nih, apa yang pembeli lihat ketika masuk toko kamu. Karena poin-poin itulah yang kadang bikin orang nentuin beli apa enggak, gitu ya, bener nggak? Nah, yang pertama nih, contoh misalnya nih, ini ada satu produk, ini contoh produknya ya. Produk ini celana penilaian 13.000. Ya, yang kelihatan di sini apa sih? Yang kelihatan di sini adalah harga 55.000, gitu ya. Voucher, dia banyak voucher, gitu ya. Terus begitu pilihan warna banyak, ukuran banyak, gambarnya seperti ini. Nah, biasanya pembeli itu bakal melihat dari beberapa sisi. Sisi pertama, yang pembeli kan beda-beda ya, kita harus bisa tahu pembeli kita tuh siapa. Kalau misalnya pembelinya ini katakanlah orang yang price sensitif, apa yang dia bakal lihat? Dia bakal lihat kayak gini, ini harga 55, ukuran dia misalnya dia mungkin ukurannya M, warna hitam, oh jadi 75 misalnya nih ya, mau beli satu misalnya dia. Nah terus dia bakal ngelihat di sini ada diskon apa. Ketika vouchernya banyak, nah ini mungkin dia bakal lebih seneng kalau price sensitif ya. Nah terus kemudian dia bakal scroll ke bawah. Nah, ada nggak kompetitornya yang jual barang-barang yang mirip? Yang sebenarnya di Shopee itu di sini mereka bakal pilih juga. Kamu mungkin juga suka. Nah, dibandingin dengan ini, dia bakal ngeliat nih, oh ini tadi gue beli 75, ini 50 apa berapa? Ada kemungkinan dia bakal lihat dulu yang baru balik lagi. Ini kalau orang yang price sensitif. Karena kalau price sensitif, lihat mereka intinya adalah harga. Jadi kalau harga, ya teman-teman harus siap bersaing. Ini sebenarnya contoh apa ya maksudnya? Contoh pembeli yang paling males sih, paling rese. Ya ini yang pertama. Terus sedikitnya yang kedua. Oke. Setelah price sensitif, ada lagi tipe orang yang kedua. Misalnya tipe orang kedua ini mungkin dia kalau mau lebih melihat quality, apa yang bakal dia lihat? Ketika udah lihat harga kayak gini, dia bakal lihat penilaiannya. Set, lihat harga. Nah, di sini dia bakal lihat. Oke nggak? Cocok nggak dari review ini? Nah, review orang lain itu bakal membantu menentukan. Gitu ya. Ini pembeli yang melihat review. Nah, orang yang melihat review ini juga cenderung orang yang bakal melihat servis. Nah, mungkin dia bakal lihat ke bintang 1. Ke bintang 1, nah dia lihat, kenapa nih orang nih? Gitu kan. Nah, dilihat nih kayak gini nih. Nah, terus contoh-contoh seperti ini dengan karena nggak dibalas, itu bakal bikin orang kayak, oh ini bakal mengganggu ke orang yang mengutamakan servis. Karena, kalau gue kecewa, gue nggak dibalas. Itu artinya ada kemungkinan hilang. Itu untuk pembeli tipe kedua. Jadi kalau yang lihat review kayak gitu, kalau yang utamain servis kayak gini. Nah, ada lagi yang kalau servis juga beda. Servis selain dia di sini, dia bakal ngechat. Berapa banyak chatnya, gimana cara balasnya, itu nentuin. Dan untuk orang yang lihat servis, dia juga bakal melihat di deskripsinya. Gimana cara orang ngomongnya. Orang ini enak nggak? Gitu loh. Galak apa enggak? Gitu loh. Nice apa enggak? Kalau contoh kayak gini ya, dilihat, oh ini masih oke lah deskripsinya gitu kan. Nah, ini nggak akan bikin orang tersebut jadi komplain, tapi ya udah gitu ya. Nah terus ada lagi kalau orang yang pengen lihat detail. Kalau lihat detail, dia bakal lihat di semua gambar seperti ini. Dia bakal di scroll. Oke, ini udah dapat belum? Gitu ya. Cuman kalau menurut saya ini kurang informatif, jadinya ini buat yang detail kalah gitu loh. Nggak belum tentu orang tersebut bakal beli. Nah, jadi tadi di situ kita udah lihat, nah ada orang yang mau tanya servis, ada juga orang yang servis dia mungkin bakal lihat chat, orang yang lihat ulasan dia pasti bakal lihat ulasan, ada lagi orang yang lihat brand. Kalau brand, sini dia bakal lihat produk-produknya apa, yang lokal, brand apa, brandnya dikenal atau enggak. Nah, kalau yang udah ngutamain brand sebenarnya agak sulit kalau misalnya produk yang kamu jual bukan produk yang mereka cari. Karena mereka udah fanatik sama satu brand. Tapi pembeli ini sebenarnya enak kalau misalnya kita bisa nge-branding bikin kayak mereka tuh, oh iya ya tahu brand kita, jadi mereka loyal sama kita, itu enak banget gitu ya. Nah, ada lagi yang mereka lihat kualitas. Tapi kalau kualitas yang di sini mereka bakal lihat kalau dari kualitas ya, jadi dia nggak akan lihat harga, dia bakal lihat bener-bener detail barangnya kayak gimana, reviewnya kayak gimana, harganya seperti apa. Jadi ini mungkin pembeli yang lebih premium. Tapi kalau untuk produk ini nggak masuk nih, karena dia bukan. Kalau buat yang lihat kualitas, harganya kemurahan. Gitu. Jadi kayak patokannya lucu juga ya. Jadi murah salah, kemahalan salah. Jadi ya teman-teman memang harus bisa milih sih mau segmen mana. Bahkan ada beberapa yang bilang kalau zaman sekarang itu pembeli larinya kalau nggak murah sekalian, yang bagus sekalian. Yang tengah-tengah tuh agak-agak sulit gitu ya. Ada lagi orang tuh yang kalau lihat barang, lihat fiturnya. Jadi kayak kalau celana ini celana ada fiturnya apa gitu. Meskipun celana ya sebenarnya ya fiturnya gitu-gitu aja, tapi mungkin kayak kantongnya, sletingnya, apanya, itu juga bisa jadi
patokan. Nah, bahkan ada juga yang mereka ngelihat kayak pengiriman dari mana nih? Ada gratis ongkir atau enggak? Ongkos kirimnya berapa? Jauh apa enggak? Bisa ekspres enggak? Gitu loh. Itu ada juga yang seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena yang mereka pengen misalnya barangnya cepat. Gitu kan. Nah, kemudian promosi, diskon, voucher-voucher itu ngaruh. Gitu ya. Nah, dari insight ini nih, tadi kan pembeli itu beda-beda ya. Nah, apa yang bisa kita ambil? Sebenarnya kalau cara paling gampang adalah fokus pembelinya mau kemana. Nah, memang kan itu ada beberapa tipe. Kalau kita ngambil satu juga, kita bisa beberapa sekaligus. Misalnya, kita mau ngutamain apa? Service. Kita mau ngutamain harga. Service dengan premium, kualitas, kita bisa gabungin. Service, kualitas, misalnya. Terus udah gitu ulasan, itu kita bisa gabungin. Nah, dari sini yang bisa kita tingkatin adalah perbaikin produknya. Gitu, bener-bener benerin produknya. Jadi kayak gambar nih, misalnya gambar ini bisa kena ke orang yang futuristik, bisa kena ke orang yang ini yang itu ngutamain fitur, bisa kena ke orang yang ngutamain kualitas, bisa kena juga gambar itu cukup banyak kemana-mana gitu ya. Nah, deskripsi itu biasa lari ke pelayanan. Jadi kalau deskripsinya kurang bagus, teman-teman bisa benahin. Gonta-ganti nih SKU-nya. Rating. Nah, rating ini ngaruh ke banyak hal. Jadi kalau bisa teman-teman perlu bisa perbanyak ratingnya, terus lihat, kalaupun misalnya ada orang-orang yang ngasih bintang 1, bintang 2, gimana caranya kita ngebalas, bikin mereka itu nyaman gitu kan. Nah, kita juga bisa tingkatin di performa chat, terus udah gitu kita siapin koin-koin atau apa. Nah, tapi ini balik lagi, termasuk sampai ke pricing strategi itu gimana sekarang gini, harganya berapa nih? Karena gini, contoh teman-teman jual harga 120.000, 110.000 sama 99.000. Beda selisihnya mungkin nggak banyak, tapi image-nya itu beda. Atau gini, kalau teman-teman mau jual barang yang mahal, jangan jual pakai harga cantik. Jangan jual kayak ujungnya 9, tapi harganya 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, itu bikin harga-harga ya memang harganya mahal gitu. Kita memang menjual kualitas, kita menjual premiumnya gitu. Jadi cara ningkatin konversi itu bener-bener ya kita melihat gitu. Mau ngambilnya kemana? Kalau memang mau fokus ke harga, ya teman-teman cek harga. Kalau memang teman-teman, udah nggak mau peduli harga, mau branding, cek branding. Mau bikin supaya orang peduli sama merek kita, cek mereknya kita. Perkuat mereknya kita. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa dilakuin. Nah, sekarang nih dari beberapa hal tadi, gue mau tanya. Menurut kalian, mana yang lebih gampang? Mau ngambil harga, mau ngambil kualitas, mau ngambil pelayanan, atau mau ngambil yang mana?